Good day mates, ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan di kesempatan hari ini saya mau ngobrol tentang sesuatu yang seru gitu ya, bersama dengan salah satu mahasiswa saya di kelas manajemen merek untuk prodi S1 Manajemen FEUNJ. Nah, sudah hadir bersama kita saat ini ada Prastiawan atau Pras ya. Iya. Halo Pras, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Boleh perkenalkan diri dulu sih Bu? Boleh, silahkan. Halo Mats, good day Mats. Jadi saya Prastiawan, saya mahasiswa semester 5 dari jurusan manajemen FEUNJ, dan sekarang saya di sini mewakili dari kelompok 2 kelas manajemen merek untuk berbincang-bincang bersama Bu Ika. Oke, terima kasih Pras. Oke Pras, hari ini kita akan bincang-bincang dan ini topiknya menurut saya oke gitu ya, terkait dengan resiko kegagalan rebranding gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas beberapa perusahaan yang mungkin Soulmate belum pernah dengar gitu ya, ternyata bahwa ada beberapa merek besar yang pernah mengalami resiko dan gagal rebranding gitu ya. Oke, nah menurut Pras sendiri gimana nih topik kita pada siang hari ini? Menurut saya pribadi topik kita pada siang hari ini cukup menarik ya Bu ya, dan atau Iya. malah bahkan sangat menarik karena Iya. dari yang saya tahu itu banyak perusahaan yang melakukan rebranding dan tidak sedikit yang mengalami kegagalannya. Dan untuk Soulmates yang nonton dan mungkin belum tahu, jadi rebranding itu adalah proses perubahan atau pembaruan dari identitas merek ataupun produk suatu perusahaan. Dan kegiatan ini melibatkan banyak identitas seperti misalnya logo, nama merek, pesan merek, desain, dan bahkan itu strategi pemasaran. Dan tujuan dari rebranding ini adalah untuk mengubah persepsi atau cara pandang dari konsumen terhadap merek tersebut, dan memperbarui citra merek agar menjadi lebih baik di masyarakat. Oke, jadi menarik ya, rebranding itu bisa merupakan perubahan yang kecil aja atau bisa juga merupakan perubahan yang besar ya. Perubahan logo, kemudian desain, kemudian tagline gitu ya, macam-macam ya. Tergantung dari kebutuhan perusahaan. Nah, tadi Pras sempat menyampaikan bahwa ternyata banyak perusahaan di dunia gitu ya yang ternyata gagal rebranding. Nah, boleh kasih tahu nggak Pras ada apa aja? Di sini nggak apa-apa ya Bu sebut merek? Nggak apa-apa, kan kita niatnya untuk edukasi ya. Jadi tidak bermaksud untuk menjatuhkan salah satu merek atau perusahaan tertentu. Jadi silakan saja disampaikan. Kalau yang saya sudah cari tahu itu ada beberapa perusahaan yang melakukan rebranding Bu. Pertama itu ada Facebook maaf, lalu ada Pizza Hut, Pepsi, dan Tupperware Bu. Oke, dan itu ternyata brand-brand besar ya? Iya betul. Brand besar, dan tadi disampaikan juga ada brand Tupperware yang baru-baru ini juga harus bangkrut gitu ya, dan mereka juga melakukan gagal rebranding. Nah, kayak gimana sih gagal rebrandingnya Tupperware ini, boleh diceritakan nggak Pras? Jadi kalau dari yang saya baca dari umkmindonesia.id, pada 2016 itu Tupperware meluncurkan kampanye yang memiliki tagline Confidence Become You. Oke. Jadi kampanye ini dimaksudkan Tupperware sebagai merek yang lebih modern dan lebih ramah lingkungan, dan menekankan pada produk-produk mereka yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Nah, tapi kampanye ini itu tidak sepenuhnya berhasil atau bahkan menjurus ke gagal nih Bu, karena mendapatkan banyak kritik dari para kritikus maupun para konsumen mereka yang sudah setia. Jadi mereka merasa bahwa kampanye ini tuh tidak tepat sasaran untuk target yang seharusnya mereka capai, dan lebih terkesan klise atau digunakan oleh merek-merek yang lain gitu Bu. Dan selain itu kampanye ini juga tidak mendapatkan dukungan dari konsumen mereka yang sudah setia, karena mereka merasa bahwa Tupperware ini sudah menjadi merek yang bagus dalam menyediakan produk kemasan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berulang-ulang, gitu Bu. Oke, by the way saya sebenarnya juga pengguna Tupperware ya, dan saya baru tahu tuh ternyata Tupperware juga pernah gagal dalam melakukan rebranding. Jadi tadi seperti yang Pras sampaikan bahwa tema Confidence Become You itu tidak terlalu menarik perhatian konsumen gitu ya, dan mungkin dianggapnya kurang berbeda ya dibandingkan dengan merek yang lain. Iya Bu, karena tema yang mereka angkat itu kan Confidence Become You ya, Kak. Dan dari saya pribadi itu kalau mendengar tema itu lebih terkesan cocoknya itu untuk brand-brand Iya, pakaian, brand-brand fashion dan semacamnya gitu Bu. Ya, jadi kayak apa ya, kalau kita pakai produknya kita akan lebih percaya diri kan, intinya Betul. seperti itu. Tapi mungkin ya ya tadi ya, tidak terlalu cocok kalau misalnya digunakan untuk produk-produk Tupperware yang memang kita tahu identik sama produk kebutuhan rumah tangga Betul. gitu ya. Oke, saya setuju sih kalau misalnya memang lebih cocok ke produk-produk fashion gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih contoh lain Pras, produk atau perusahaan atau merek gitu ya yang gagal dalam melakukan rebranding dan bahkan sampai rugi besar gitu ya. Jadi kayak udah jatuh ketiban tangga gitu ya, udah jatuh ketiban tangga lagi gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak contoh yang lain Pras? Sakit ya udah jatuh ketiban tangga. Kalau sampai rugi, saya rasa untuk produk yang gagal melakukan rebranding itu tentu saja rugi ya Bu ya. Dan salah satu contoh lain itu yang tidak saya sebutkan tadi, ada Tropicana Bu, mungkin Ibu pernah dengar. Iya. Jadi itu brand minuman jeruk semacam itu, dan pada 2009 itu mereka melakukan rebranding pada kemasannya. Jadi awalnya kemasan mereka itu memiliki gambar jeruk dan sedotan di kemasannya. Dan mereka melakukan rebranding, mengubah kemasan produk mereka menjadi lebih minimalis dan modern. Namun karena rebranding itu mereka gagal dan malah mengalami kerugian hingga $30 juta. Wah, lumayan banyak banget ya kerugiannya gitu ya. Padahal mungkin tujuannya bagus untuk mengikuti perkembangan zaman ya kan. Apalagi dari sisi kemasan, karena yang saya pernah baca juga Pras, kemasan itu tuh kayak istilahnya gitu ya, kalau di
manajemen pemasaran Kotler and Keller itu 5 minutes komersial gitu. Jadi bagian dari iklan, bagian dari promosi juga sebenarnya namanya kemasan. Nah, sayang banget kalau ternyata rebranding dari sisi kemasan tapi kurang bisa diterima ya sama masyarakat. Kemudian mungkin juga penyebabnya karena kemasan yang lama terlalu ikonik kali ya, sehingga mungkin konsumen itu juga nggak notice kalau ada perubahan dari sisi kemasan yang baru gitu ya. Kemudian mungkin yang awalnya pengen beli produknya, tapi karena kemasannya sudah berbeda, sudah berganti, akhirnya malah nggak jadi karena dipikir mungkin nggak ada atau habis gitu ya. Padahal mungkin produknya ada, tapi hanya berbeda aja dari sisi kemasannya. Iya betul, Bu. Gitu ya. Dan untuk kasus Tropicana tadi padahal mereka sudah menyewa agensi untuk melakukan perubahan dan membayar mereka sebanyak $35 juta. Tapi Oke. malah ruginya $30 juta. Oke, udah modalnya besar, Iya kemudian betul, rugi lagi ya. betul. Nah, ini soalnya terbukti bahwa ternyata rebranding itu membutuhkan biaya yang sangat mahal gitu ya. Iya betul. Baik itu untuk perubahan logo, perubahan kemasan dan seterusnya. Dan kalau misalnya rebrandingnya gagal, maka kerugian finansialnya pun akan menjadi double gitu ya. Udah modalnya gede, rugi pula setelah rebranding gitu ya. Jadi kerugian finansialnya bisa dikatakan sangat signifikan. Betul sekali, Bu. Oke. Lalu kemudian, rebranding, suatu perusahaan kalau mau melakukan rebranding itu juga, harus dilakukan dengan hati-hati ya, Bu, ya. Ya. Karena tentunya kan perusahaan sudah memiliki citra atau, nama yang dibangun sejak lama dan kalau rebranding itu gagal bisa saja malah menghilangkan citra tersebut. Dan seperti yang Bu Ika bilang tadi, bisa saja malah membuat, konsumen setia mereka jadi bingung atau kehilangan kepercayaan terhadap produk yang melakukan rebranding tersebut. Dan, sebenarnya hasil dari rebranding ini tidak pasti dan belum tentu perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari proses rebranding ini dan dapat memunculkan resiko kegagalan yang besar, Bu. Oke, jadi sangat krusial ya. Iya betul. Sangat krusial. Nah, mungkin kita bisa share sedikit nih Pras, cara meminimalisir resiko kegagalan rebranding gitu ya. Jadi pastinya sebelum memulai rebranding ini harus ada riset pasar dulu ya, itu udah pasti. Kemudian kita juga harus memahami audiens kita itu siapa targetnya, kemudian tren industri seperti apa, kemudian apa yang dilakukan sama kompetitor kita, kemudian pandangan konsumen terhadap merek saat ini kita juga harus tahu ya melalui riset pasar tersebut. Jadi rebranding itu sudah harus dipastikan harus merupakan suatu proses yang komprehensif, yang terperinci gitu ya. Kemudian anggaran dan sumber daya yang diperlukan juga harus dipertimbangkan dengan baik. Betul, Bu. Dan, yang gak kalah penting itu, perusahaan atau merek yang melakukan rebranding itu harus melakukan kampanye yang efektif dan gencar ya, Bu, ya. Ya. Harus melakukan kampanye seperti misalnya di, iklan-iklan, situs web, atau media sosial. Dan mereka juga harus dapat menentukan matriks yang dapat mengukur keberhasilan mereka, yang nantinya dapat mereka bikin, evaluasi dari kegiatan rebranding ini. Ya, evaluasi juga sangat penting ya untuk Betul kita sekali. tahu apakah memang proses rebranding kita ini bisa diterima ya sama Betul, konsumen kita. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih Pras. Nah, yang baru-baru ini rebranding kan kita pasti tahu ya, Twitter ya. Twitter yang rebranding logo menjadi simbol X X. gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pras gimana nih proses rebrandingnya Twitter? Masuk ke dalam kategori gagal atau berhasil untuk sejauh ini? Aduh, pertanyaannya ini cukup berat ya, Bu. Saya mau coba ngaitin, proses rebranding dari Twitter ke X ini ke materi dari buku Sotiris tentang brand objektif. Di mana kaitannya itu terhadap respon rasional dan emosional dari, konsumen atau penggunanya. Dari sisi rasional itu, rebranding ini membuat mungkin nggak sedikit ya, mungkin banyak pengguna Twitter atau X menjadi, kurang berminat terhadap X ini karena Ya. beberapa fitur yang terdapat di X ini baru dapat diakses jika mereka melakukan pembayaran atau transaksi ke X. Dan dari sisi emosional itu, hal-hal yang sebelumnya identik dengan Twitter seperti istilah-istilah, nge-tweet atau semacamnya itu jadi hilang atau semacam berubah dan membuat, pengguna lama itu merasa tidak memiliki dari X atau Twitter, Bu. Oke. Menurut Bika sendiri bagaimana? Jadi kalau istilah nge-tweet itu kan mungkin nggak relevan lagi ya, Betul. karena kan Twitter kan. Iya. Jadi waktu dihilangkan menjadi logo X itu memang jadi kurang relevan kalau istilah nge-tweetnya tetap terpakai. Nah, sama sih kurang lebih ya Pras pendapatnya. Memang kalau menurut saya sih rebrandingnya tidak terlalu berhasil ya. Karena saya sempat baca juga di beberapa artikel pemberitaan bahwa ternyata di Amerika semenjak ada rebranding Twitter ini, penggunanya tuh jadi berkurang cukup signifikan ya dari proses rebranding ini. Nah, mungkin kita bisa tanya ke para soulmate kira-kira pendapatnya tentang rebranding Twitter ini bagaimana? Apakah masuk ke dalam tim sukses atau tim gagal gitu ya? Atau mungkin soulmate bisa cerita proses rebranding merek atau perusahaan yang lain atau produk yang lain yang mungkin soulmate tahu gitu ya. Oke, terima kasih Pras untuk obrolan kita pada siang hari ini. Saya rasa luar biasa ya obrolannya, diskusinya. Terima kasih sudah bergabung di Med Channel, mengisi salah satu materi di Med Channel ya. Sama-sama Ibu, saya merasa berterima kasih dan berkesan untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Oke, terima kasih Pras. Sampai ketemu lagi soulmate di video-video marketing berikutnya dan Good day, mates!